Cinta Pertama Sang CEO. Bab 189. Tadi aku menemui pengantinnya untuk pamit. Tamunya banyak banget di panggung dan tiba-tiba kakiku tersandung. Aku hampir jatuh dan entah kenapa malah kadarnya terlepas dan jatuh entah kemana. Mungkin terseret kaki tamu lainnya, papar Syafa menyimpulkan kejadian tadi. Tapi, Kak Syafa gak apa-apa, kan? Alhamdulillah, gak apa-apa. Aisyah tersenyum menatap kakaknya. Mau pulang gak? Biar kami antar. Gak usah, Sa. Aku bisa naik taksi online. Jangan pulang sendiri. Udah malam. Lagi pula kami gak buru-buru. Iya, kan, Mas? Tanya Aisyah kepada suaminya. Brian pun mengangguk dan tersenyum, sambil merangkul bahu istrinya. Tapi, aku gak mau ngerepotin kalian. Gak ngerepotin sama sekali, Kak. Aisyah menggandeng tangan kakaknya keluar dari gedung tersebut. Resepsi pernikahan pun berjalan dengan meriah dan ditutup dengan sesi foto. Atas permintaan Rania, malam ini mereka menginap di kamar yang telah disediakan pihak hotel. Kamar yang disulap menjadi kamar pengantin yang indah dengan taburan bunga di setiap sudutnya. Sangat cantik. Kala Rania terpaku, Marcel malah biasa saja. Lelaki itu duduk di kursi dan memandangi perkotaan dengan lampu terang. Sementara Rania segera membuka hijab dan riasan wajahnya. Mas bisa bantu aku buka sleting belakangnya? Aku gak bisa buka, pinta wanita itu. Marcel mendekat dan membantu membukanya, lalu kembali duduk melamun di sisi jendela. Bahkan tak tahu lagi sejak kapan Rania selesai dan berdiri di belakangnya dengan jubah mandi yang membalut tubuhnya. Mas. Sahut Marcel pelan. Menoleh menatap wanita cantik dengan senyum indah dan rambut yang masih basah. Tangan wanita itu menjalar di bahunya. Menyentuh perlahan, tetapi Marcel tak menunjukkan respon berlebih. Malah terkesan cuek. Kamu gak suka ya, Mas? Tanyanya dengan bibir mengerucut. Kamu cantik kok, Sya, balas Marcel membuat sudut mata Rania berkerut. Syafa. Jadi dari tadi kamu memikirkan istri kamu itu, Mas? 1. Syafa baru saja tiba di rumah dengan diantar Aisyah dan Brian. Sebelum masuk ia dan Aisyah berpelukan. Kalau ada apa-apa jangan ragu hubungi aku. Jangan memendam masalah sendirian, ucap Aisyah. Insya Allah. Aku akan baik-baik saja. Terima kasih, Aisyah. Maafkan aku, mungkin kedepannya aku akan banyak merepotkanmu. Aisyah tersenyum menatap wajah yang terbalut masker. Aku akan senang kalau Kak Syafa mau berbagi denganku. Setidaknya, kalau gak bisa bantu, aku bisa menemanimu menangis bersama. Aisyah, jangan terlalu baik padaku. Mata Syafa yang sembab mulai mengembun. Bagaimana kalau kita konsultasi ke dokter untuk luka di wajah kakak? Dokter yang sama yang pernah membantuku. Tawarnya, tetapi Syafa menggeleng. Sebenarnya, luka di wajahku bukan beban lagi bagiku. Aku malah takut luka ini sembuh dan akan mengembalikanku menjadi Syafa yang sombong. Biar seperti ini saja. Aku akan menjadikan luka ini sebagai pengingat dosa. Masya Allah, semoga jalanmu selalu diberkahi Allah. Katanya, kalau seseorang lulus ujian, maka kebahagiaan akan datang tanpa disadari. Sama sepertiku, aku pun berharap kebahagiaan yang sama akan datang padamu suatu hari nanti. Amin. Terima kasih untuk semua doamu, Aisyah. Maafkan aku. Aisyah tersenyum. Keduanya kembali saling memeluk sebelum berpisah. Ketika Syafa memasuki halaman rumah itu, Aisyah hanya memandangi punggungnya dengan berlinang air mata. Tak ia bayangkan akan seperti apa kehidupan Syafa di rumah itu. Hei,
Kenapa, sayang? Brian mengusap ujung matanya istrinya yang basah. Aku sedang menangisi kakakku. Bagaimana hidupnya di dalam sana? Dia tinggal bersama mertua yang gak menyukainya, dan sekarang, suaminya akan membawa pulang istri baru. Sabar. Insya Allah akan ada jalan terbaik untuk Syafa. Amin. Brian menghapus air mata istrinya, lalu merangkul bahunya menuju mobil. Di sisi lain, Marcel gelagapan dan mengatupkan bibir. Ia sendiri baru saja tersadar telah salah menyebut nama. Bagaimana bisa ia menyebut nama Syafa di depan Rania? Maaf, Ran. Aku gak sedang memikirkan dia. Kalau gak sedang memikirkan dia, kenapa malah sebut namanya? Protes wanita itu, kali ini melayangkan tatapan tak senang. Aku juga gak tahu kenapa bisa sebut namanya. Aku cuma kepikiran kejadian di ballroom tadi. 2. Kejadian yang mana? Selidik wanita itu, ingin tahu sejauh mana pikiran suaminya. Kejadian cadarnya jatuh. Mendengar ucapan suaminya membuat Rania menarik napas panjang. Memang kenapa dengan kejadian itu, Mas? Termenung selama beberapa saat, Marcel kehilangan kata. Tanpa dapat dikendalikan, pikirannya kembali tertuju kepada Syafa. Tentang bagaimana wanita itu berjongkok mencari kain cadarnya dan beberapa orang menertawakan wajahnya yang terlihat buruk karena bekas luka. Tak bisa ia bayangkan sesakit apa hatinya, atau mungkin seperti apa kondisi mentalnya setelah kejadian itu. Orang yang menolong dia tadi siapa? Apa kamu kenal? Entah mengapa malah pertanyaan itu yang terlontar, membuat Rania kembali menahan perasaan sakit di hatinya. Apa kamu cemburu karena Syafa ditolong laki-laki lain? Ya ampun, Rania. Aku gak cemburu. Kamu pasti tahu seperti apa perasaanku terhadap dia. Gak ada rasa sama sekali. Kami menikah terpaksa, bukan keinginanku. Kalau begitu kenapa di malam pertama pernikahan kita malah membahas orang lain, Mas? Kalau kamu gak ada perasaan terhadapnya, kenapa harus memikirkannya sampai sejauh ini, padahal ada aku di sampingmu? Marcel terdiam. Ucapan Rania memang ada benarnya. Tidak seharusnya ia memikirkan Syafa saat mereka malah berdua seperti ini. Tangan wanita itu ia genggam erat. Aku minta maaf, Ran. Rania hanya mengangguk dalam kebisuan. Ia membalikkan tubuhnya dan beranjak menuju tempat tidur. Membaringkan tubuhnya dan menutup dengan selimut. Melihat itu, Marcel kebingungan. Tak tahu harus berbuat apa. Ia pun kembali termenung dengan tatapan tertuju pada pemandangan malam dengan lampu-lampu kota. Sementara Rania terbaring dengan cairan bening menggenang di pelupuk mata. Bukannya merasa bersalah atau menyusul, Marcel malah terlihat santai. Seolah apa yang ia lakukan tidak menyakiti hatinya. Siapa yang terima di malam pertama pernikahan suaminya justru memikirkan wanita lain. Sementara Marcel masih melamun tanpa memikirkan apa yang barusan ia lakukan, lelaki itu baru tersadar saat mendengar suara isak tangis yang berasal dari tempat tidur. Ia pun segera menoleh dan menatap wanita yang terbalut selimut, kemudian bangkit dan mendengar. Menyentuh bahu wanita itu dan membungkukkan punggungnya. Kamu nangis, Ran. Bisiknya pelan. Akan tetapi, Rania tak menyahut dan hanya larut dalam kebisuan. Hanya isak tangisnya yang semakin menjadi-jadi. Apa kamu gak senang dengan pernikahan kita, Mas? Apa kamu menyesal telah menduakan Syafa? Tanyanya lirih. Astagfirullah, kenapa mikirnya gitu? Marcel meraih tubuh wanita itu dan memeluknya. Gak salah aku berpikir seperti ini, kan? Ini malam pertama kita tapi kamu malah memikirkan perempuan lain. Ya, walaupun yang kamu pikirkan adalah istri pertamamu, tapi tetap saja aku merasa sakit. Benar?
Aku istri kedua dan seharusnya aku gak marah saat kamu memikirkan istrimu yang lain. Tapi, ini malam pertama kita, Mas. Bisa gak sih, hargai perasaanku dengan gak memikirkan perempuan lain dulu. 3. Kalimat panjang Rania itu membuat Marcel kembali dilema. Walaupun, ia mengakui itu salahnya. Aku minta maaf sudah menyakiti hatimu. Aku gak bermaksud seperti itu. Hanya saja, aku gak tahu ada apa denganku. Ia mendekap wanita itu semakin erat. Rania pun terisak-isak dalam pelukan suaminya. Butuh beberapa menit baginya untuk menenangkan hati dan menghilangkan perasaan cemburu yang berkecamuk dalam hati. Hingga akhirnya, isak tangis wanita itu perlahan reda, barulah Marcel melepas pelukan. Mengusap rambutnya yang panjang dan membujuknya. Aku minta maaf. Aku janji gak akan mengulanginya. Sejujurnya, aku gak punya perasaan apapun terhadap Syafa. Aku hanya menginginkan kamu. Yang aku pikirkan hanya tentang bagaimana kita bertiga bisa terjebak sejauh ini. Marcel menatap mata wanita itu dan menghapus jejak-jejak air mata yang tersisa. Perasaan bersalah karena membuat istrinya menangis di malam pertama pernikahan mereka membuatnya mengikis jarak hingga ujung hidung dan dahi mereka saling bertemu. Rania terpejam merasakan kehangatan sentuhan kecil itu. Ia bahkan bisa merasakan hangatnya hembusan napas Marcel. Aku mencintaimu, Mas. Aku bahkan rela dijadikan istri kedua, bisik Rania dengan suara pelan. Terdengar sangat seksi dan menggoda. Marcel hampir kehilangan kewarasan. Sebagai lelaki normal, sulit untuk menghindar atau menahan godaan seperti ini. Nalurinya bangkit perlahan. Ia takluk akan pesona wanita di sisinya. Bahkan, ia hampir lupa dengan segala urusan dunia dan hanya fokus pada satu titik. Ran, bisik lelaki itu lirih. Terdengar pelan di telinga Rania. Iya, Mas. Sepertinya, aku mau. Melihat raut wajah sang suami, Rania tersenyum. Tali kecil yang tersemat di bahunya telah jatuh hingga menunjukkan bahunya yang putih mulus. Marcel hendak mendorongnya, tetapi Rania menahan dadanya. Kenapa lagi? Bagaimana kalau kita makan dulu? Pihak hotel menyediakan makan malam untuk kita. Ia menunjuk ke sudut ruangan, di mana tersedia troli makanan untuk mereka. Marcel yang sudah di ujung tanduk itu tak peduli. Ia tetap mendorong istrinya agar terbaring. Makannya abis ini aja, katanya, mulai tak tahan. Rania tersenyum. Menikmati kebersamaan mereka yang semakin lama semakin dalam. Hembusan udara dalam ruangan yang semula terasa menyejukkan, kini terasa panas. Marcel hampir melupakan segalanya. Termabukkan oleh pesona seorang Rania. Hingga saat ia semuanya terasa tenggelam. Matanya terbelalak. La menatap Rania dengan sorot penuh tanya dan napas yang cepat. Kamu. 4. Syafa baru saja memasuki rumah. Kedatangannya disambut oleh tatapan dingin sang mertua. Wanita parubaya itu sedang merapikan beberapa barang di ruang tamu. Kamu dari mana? Bukannya kamu pulang lebih dulu? Tanya wanita itu, menatap sang menantu dari ujung kaki ke ujung kepala. Maaf, Bu, pulangnya agak telat. Tadi saya diantar pulang Aisyah dan kami mampir sebentar ke toko buku. Ia menunjukkan paperback berlogo toko buku di tangannya. Aisyah membelikan beberapa buku tentang agama yang bisa Syafa pelajari. Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Tolong rapikan kamar yang sekarang kamu tempati. Pinta sang mertua. Rapikan. Maryam mengangguk. Benar. Mungkin besok Marcel dan Rania akan pulang. Mereka akan menempati kamar Marcel. Kamu, biar pindah ke kamar lain saja, ya.
Tak ada yang dapat dikatakan Syafa selain mengangguk. Ia pasrah apapun kata mertuanya. Baik, Bu. Maaf ya, Sya. Ini, Marcel yang minta sebelum menikah dengan Rania, tambah wanita itu. Saya mengerti, Bu. Saya akan rapikan sekarang dan memindahkan barang-barang saya. Terima kasih pengertian kamu, Syafa. Kamu bisa pindah mulai malam ini, siapa tahu besok Marcel dan Rania pulang lebih pagi. Insya Allah, Bu. Tapi, saya akan pindah ke kamar yang mana? Tanya Syafa kemudian, sebab rumah itu sangat luas dengan banyak kamar. Yang di ujung lantai 2, jawabnya sambil menunjuk ke lantai atas. Syafa pun mengangguk, tetapi kehadiran Bayu di antara mereka mengalihkan perhatian keduanya. Apa? Pindah kamar? Apa maksud kamu meminta Syafa pindah kamar, Bu? Tanya Bayu menatap tajam istrinya. Ada nada tidak suka dari setiap kata yang mendesis dari mulutnya. Ini permintaan Marcel, Mas. Dia akan menempati kamar itu bersama Rania. Jadi Syafa bisa pindah ke kamar lain, ucap Bu Maryam kepada suaminya. Gak bisa gitu. Apa susahnya hargai sedikit perasaan Syafa? Dia duluan yang menempati kamar itu. Kalau ada orang lain yang masuk ke rumah ini, sekalipun itu istri Marcel, dia harus menempati kamar lain. Tapi Marcel sendiri yang... Aku gak peduli mau Marcel atau Rania yang minta. Potong lelaki parubaya itu dengan suara sedikit meninggi. Terkesan menekan. Syafa pun hanya diam mendengar perdebatan antara mertuanya. Untuk bersuara pun ia tak berani. Tetapi, jika ia tak segera menengahi, perdebatan mereka mungkin akan menjadi sebuah pertengkaran, dan ia tak ingin menjadi penyebab keributan di rumah itu. Ayah, gak apa-apa. Biar saya yang pindah ke kamar lain. Lagi pula, saya gak terlalu suka kamar yang sekarang, ucap Syafa tersenyum di balik masker yang menutup wajahnya. Gak bisa gitu, Nak. Jangan terlalu mengalah. Kamu berhak menempati kamar yang sekarang karena kamu duluan yang ada di sana. Bayu tetap tegas menolak permintaan Syafa. 5. Terima kasih, Ayah. Tapi, sungguh, saya sama sekali gak berat kalau harus pindah ke kamar lain. Kamar yang sekarang biar ditempati Marcel dan Rania. Lihat, kan? Dia aja panggil Marcel hanya dengan nama. Gak sopan sebagai istri, ucap Bu Maryam menatap Syafa dengan raut tak suka. Maaf, Bu. Belum terbiasa. Insya Allah saya akan membiasakan diri. Syafa menunduk tajam. Kamu minta Syafa sopan tapi kamu sendiri gak sopan dengan meminta dia pindah kamar, protes Bayu.